Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Lin Tian menatap ribuan orang yang tergeletak di tanah dan berkata, "Kalau kalian tidak begitu ceroboh, mungkin aku tak bisa membantumu." Lin Tian tahu bahwa gurun 7 bintang itu mengerikan, tapi pihak lawan sama sekali tidak melakukan pertahanan, sehingga membuatnya mengalahkan mereka dengan begitu mudah. Suara dari Gunung Jahatao di kegelapan mengomel. Semua bilang, "Jangan ceroboh." Apa itu memalukan? Saat itu, sebuah cahaya darah terpancar dari Qian Chong. Qian Chong menjerit dan langsung mati, bahkan rohnya pun menghilang. Lin Tian kembali tenang, dan orang-orang mengira Lin Tian yang membunuhnya, sehingga mereka memandang Lin Tian dengan penasaran. Bai Mu juga terkejut, tapi Lin Tian menoleh sekeliling, karena dia tahu ada seseorang yang baru saja bertindak, tapi orang itu menghilang dengan cepat. Siapa yang tadi menembak? Lin Tian sedikit takut, karena kalau kekuatan itu mengenai dirinya tadi, mungkin dia akan terluka parah. Saat itu, Bai Mu berlari ke arah Lin Tian dan menatap ribuan mayat itu. "Kakak, kau memang membunuhnya." "Aku hanya melukai dia parah, tapi kematiannya disebabkan oleh orang lain." "Orang lain?" Bai Mu bingung, dan murid-murid lain juga tidak mengerti. Lin Tian terlalu malas memikirkannya, lalu berkata langsung, "Ayo, cari pemimpin puncak." Bai Mu tidak menyangka Lin Tian akan cepat sampai pada kondisi pemimpin puncak, jadi ia berkata dengan canggung, "Mau langsung ke sana?" "Lalu bagaimana?" "Ya sudah, ayo pergi." Bai Mu terpaksa memimpin Lin Tian kembali ke villa. Di villa, Balai Pedang masih berlatih. Tapi Lin Tian mengerutkan alisnya. "Tadi kenapa kau kesini lagi?" "Ini, Feng Zhu, dia mau ke puncak utama," jawab Bai Mu dengan canggung. "Seperti yang kukatakan, 10 besar saja oke, tidak perlu membahas yang lain." Balai Pedang tengah terlihat tak berdaya, sementara Bai Mu menjelaskan, dia sudah mengalahkan Qian Chong. "Apa?" Balai Pedang pikir dia salah dengar. "Whitewood?" Bai Mu mengulangi perkataannya, sementara Balai Pedang menatap Lin Tian dengan terkejut. Lin Tian menjelaskan, "Itu karena kelalaiannya, bukan aku terlalu kuat." Balai Pedang tidak menyangka Lin Tian begitu rendah hati. Lalu ia tersenyum getir, "Sepertinya aku benar-benar meremehkanmu. Bisa tunjukkan aku jalan ke sana?" Ada beberapa tempat rekomendasi setiap bulan untuk puncak utama. Bulan ini sudah habis kuotanya. "Kita harus menunggu bulan depan," kata Balai Pedang dengan putus asa. "Berapa lama lagi?" "Ada 7 atau 8 hari lagi," jelas Balai Pedang. Lin Tian mengerti dan berkata, "Baiklah, 7 atau 8 hari lagi aku akan mencarimu." Setelah selesai, Lin Tian berjalan keluar, meninggalkan Balai Pedang dalam kebingungan. Orang ini tidak sopan sekali. "Feng Zhu, orang jenius memang punya karakter masing-masing," kata Bai Mu dengan canggung. "Kita tinggal di Tianfeng. Kali ini punya jenius Jian Zongtang juga sedikit menyenangkan. Bagaimanapun, setiap gunung itu ada kompetisinya, jadi siapa yang berhasil melatih talenta, tentunya bagus untuk reputasi gunung itu." Ketika Bai Mu melihat Jian Zongtang tertawa, ia segera berkata, "Lord Feng, aku ada permintaan." "Katakan." "Feng Zhu, kau lihat, orang ini kubawa dan dia luar biasa. Jadi, bolehkah aku minta izin mengikuti dia sementara waktu? Tugas penilaian kepemimpinan ini jangan diberikan padaku dulu. Bagaimana? Ikut dengannya sebentar?" "Ya, aku takut dia terlalu gegabah dan membuat keributan," jelas Bai Mu. Balai Pedang memikirkannya lalu berkata, "Oke, bawa dia bersamamu. Jangan sampai dia bikin masalah." "Baik." Whitewood sangat senang, lalu cepat-cepat pergi, dan Balai Pedang bergumam, "Sepertinya kita harus melapor ke atasan soal ini." Setelah itu, Balai Pedang pergi. Whitewood mengejar Lin Tian dan berdiri di sampingnya. "Bro, aku lama mengamati, kau bukan orang biasa." "Apa?" Tiba-tiba memuji. Lin Tian agak terkejut, tapi Bai Mu malu-malu berkata, "Lord Feng, biarkan aku tinggal di sini dan membawamu bersamaku. Jangan sampai kau bikin keributan. Lalu kau tidak mau mengerjakan tugas kepemimpinan?" "Terima kasih, tidak perlu." Whitewood tersenyum lebar, tapi Lin Tian melihat sekeliling.
Sebenarnya tidak perlu ikut-ikutan, kau lebih baik sibuk dengan tugasmu sendiri. Ngomong begitu tidak enak, aku harus ikut kau. Whitewood berkata, tapi dalam hati ia sedih, aku tidak mau mengerjakan tugas kepemimpinan itu. Lin Tian tidak mau pergi dan tidak ingin bicara. Dia mencari tempat duduk dan memperhatikan tempat suci. Whitewood duduk di tepi dan berkata, "Bro, kenapa kau di sini di tempat suci?" Aku bilang, untuk mencari klan roh jahat. Bohong. Bai Mu selalu mengira Lin Tian bercanda, tapi Lin Tian serius dan membuatnya sedikit terkejut. Bukan bohong, ini serius, Lin Tian menjelaskan. Whitewood terkejut, aku takut itu susah ditemukan. Oh, kenapa? Dikatakan banyak murid yang tinggal di tempat suci ingin mencari klan roh jahat, tapi akhirnya entah bagaimana mati. Jadi klan roh jahat ini jadi salah satu tempat yang tak bisa dideteksi, jelas Whitewood. Asal bisa dideteksi, aku akan cari. Lin Tian tidak takut ancaman dari roh jahat. Whitewood melihat sekeliling lalu berbisik, bukan maksud menakut-nakuti, tapi katanya di perguruan kita, seperti perguruan lain, ada bakat yang bisa sembunyikan keberadaan roh jahat. Tapi mereka sembunyi sangat rapi, tak ada yang tahu. Tapi kalau mereka bertindak, mereka akan membunuh orang yang diam-diam mendeteksi mereka. Aku tahu itu. Aku tahu. Bai Mu sedikit terkejut. Lin Tian berkata, klan roh jahat juga ingin membunuhku, jadi mereka mengirim Qian Chong. Senior Brother Qian Chong? Maksudmu? Dia anggota sekte roh jahat, kata Lin Tian ke Bai Mu, tidakkah kau lihat? Ya, aku tahu. Dia punya napas orang klan roh jahat di tubuhnya. Setelah dia terluka parah olehku, dia tiba-tiba dibunuh oleh seseorang, dan pelakunya menggunakan ilmu gaib khas klan roh jahat. Kau bilang orang klan roh jahat yang bunuh Qian Chong? Whitewood tidak percaya dan menunjukkan ekspresi ragu. Klan roh jahat takut aku tahu rahasia dari tubuh Qian Chong, jadi mereka membunuhnya duluan, tebak Lin Tian. Saat Bai Mu mendengar itu, dia merasa mungkin benar dan berkata, "Bro, apa yang kau katakan benar. Tapi di perguruan, jangan bilang ke yang lainnya, karena selain aku, tak ada yang percaya." Percaya atau tidak masalah. Roh jahat sudah mengincarku. Mereka akan datang lagi. Lin Tian tersenyum dan siap sembunyi kapan saja. Dia menggunakan bayangan untuk berjalan kemana-mana. Mendengar ini, Bai Mu bertanya-tanya, kau bilang kau cuma God King biasa. Apa yang klan roh jahat inginkan darimu? Kenapa mereka membunuhmu? Dan kau mau mencari klan roh jahat itu? Menanggapi pertanyaan itu, Lin Tian tidak langsung menjawab, melainkan berkata, tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa? Bai Mu tidak percaya, tapi saat itu, seorang wanita berdiri di kejauhan dan menatap Lin Tian serta Bai Mu yang duduk di sana. Wajah wanita itu dipenuhi dengan kupu-kupu, berbagai macam kupu-kupu aneh. Di sebuah pohon di sampingnya, ada cahaya merah, lihat. Itu dia. Apakah kamu menyuruhku membunuhnya? Sulit bagimu untuk membunuhnya di tempat perlindungan ini, tapi kamu harus mencari cara mengeluarkannya dari sini agar bisa mulai lagi. Namun wanita itu berkata dingin, seorang raja dewa, apakah aku perlu bekerja keras seperti ini? Kau kira dia sederhana? Cahaya darah bertanya, dan wanita itu dengan percaya diri menjawab, biarkan dia menantangku, tidak mungkin. Apakah kau pikir orang bodoh? Menantangmu berarti menantang dirimu sendiri? Wanita itu ragu-ragu dan berkata, kau bukan binatang. Kau mencari klan iblis kami? Aku bertaruh dengan dia, jika dia menang, aku akan memberitahunya, dan dia otomatis harus bersaing denganku. Mungkin tidak semudah itu untuk ditipu. Kita lihat saja nanti. Kata wanita itu, lalu sekejap, dan cahaya darah bergumam, semoga aku berhasil. Saat itu, Lin Tian sedang bertanya kepada Bai Mu tentang tinggal di tempat perlindungan. Saat ini, wanita bertanda kupu-kupu itu datang, apakah kamu raja baru? Whitewood mendengar suara itu, berbalik dan terkejut. Angin, kupu-kupu angin. Lin Tian tahu ini adalah wanita nomor 2 dalam daftar Su Tianfeng, tapi dia tiba-tiba muncul di sini, membuat Lin Tian agak bingung, lalu ia membuka keterampilan mata ilahi-nya, dan memang benar, wanita itu berhubungan dengan klan iblis. Saat itu kupu-kupu berkata, aku ingin bicara dengannya. Dia? Tanya Bai Mu. Katanya dia sangat kuat dan mengalahkan 10 besar. Aku ingin bersaing dengannya. Kupu-kupu berwarna angin berkata, tapi Whitewood terkejut, ngakak, kamu nomor 2. Bukankah dia sangat hebat? Feng Caidie menatap Lin Tian,
Matanya tenang, tapi diam-diam berkata pada Lin Tian, "Nak, jika kamu ingin tahu di mana klan iblis itu, bertarunglah denganku. Kalau aku kalah, aku akan memberitahumu. Tapi kalau kamu kalah, kamu harus menyerahkan nyawamu dan nyawa gadis itu." Tak disangka Lin Tian tersenyum dan berkata, "Apakah kalian semua suka menganggap orang lain bodoh?" Saat Bai Mu mendengar ini, dia bingung, klan iblis? Ya, dia juga anggota kultus itu, kata Lin Tian sambil tersenyum, dan Bai Mu terkejut, tapi kupu-kupu berwarna angin bertingkah bodoh. Siapa bilang aku? Aku siapa? Oh, tidak mau mengaku? Apa untungnya mengaku atau tidak? Bisa buktikan? Feng Cai dia tersenyum, tapi Lin Tian berkata, lebih baik kamu tidak berduel denganku. Bagaimanapun, jika kamu kalah, beberapa orang akan diam-diam membunuhmu. Jadi, aku tidak mungkin dapat tahu tentang klan iblis darimu. Setelah mendengar itu, kupu-kupu tersenyum. Jadi kamu tidak mau bersaing? Aku tidak mau buang waktu. Setelah Lin Tian selesai bicara, dia tidak memperhatikan wanita itu. Tapi di dalam hatinya dia tahu wanita itu bintang 8 di padang gurun. Selain itu, dia waspada. Sulit baginya untuk menang. Lagi pula, kalaupun wanita itu kalah, ada yang akan diam-diam menanganinya. Maka Lin Tian langsung menolak agar tidak terpancing. Melihat kegagalan Lin Tian, kupu-kupu itu mengerutkan kening. Kamu yakin? Menang atau kalah, tak ada hasilnya. Untuk apa bersaing? Tanya Lin Tian, dan kupu-kupu itu harus mendengus dan berbalik pergi. Sementara Whitewood tampak gelisah, apakah kamu ingin memberitahu penguasa puncak kalau dia anggota klan iblis? Ada buktinya? Lin Tian tahu dia bisa melihatnya, tapi orang lain tidak bisa melihatnya selama itu tidak diekspos. Bagaimana kamu tahu? Tanya Bai Mu. Aku punya caraku, tapi itu cuma aku. Bai Mu menghela napas, tak kusangka anggota klan iblis ada di sekitar kita. Tunggu saja, cepat atau lambat mereka benar-benar akan terbongkar. Setelah Lin Tian selesai bicara, dia menutup mata dan tersenyum, karena dia tahu pihak lawan tidak sabar, atau mereka tidak akan membocorkan keberadaan mereka duluan. Sedangkan kupu-kupu, ketika kembali ke hutan, melihat cahaya darah dari pinggir pohon. Dia tidak tertipu. 1000 mayat itu membuatnya tahu, meski menang juga tak berguna, jadi dia tidak mau bertanding, kata cahaya darah, dan kupu-kupu berwarna angin datang ke jalan udara. Sialan. Jadi, kuncinya adalah memaksanya keluar dari tempat perlindungan. Tapi dia sudah di sana terus, bagaimana memaksanya keluar? Kupu-kupu berwarna angin berkata dengan tidak sabar, tapi cahaya darah berkata, ini mudah, kamu berikan dia alamat, bilang di sana banyak anggota klan iblis kita. Apakah dia akan percaya? Tentu saja, kirim alamat asli agar dia bisa lihat langsung, pasti dia percaya, kata cahaya darah sambil tersenyum, tapi kupu-kupu berwarna angin penasaran, kalau dia lapor ke tempat perlindungan? Jangan khawatir, dia tidak akan melakukannya. Kupu-kupu darah berkata yakin, tapi setelah kupu-kupu berwarna angin berpikir, berkata, lalu bagaimana? Saat itu, sebuah gulungan bambu terbang ke arah kupu-kupu dan berkata, berikan ini padanya dan bilang kamu menunggunya. Setelah melihat kupu-kupu, mereka ragu, kalau dia benar-benar memberitahu orang lain. Tidak, teruskan saja. Kupu-kupu itu harus menemui Lin Tian lagi. Ketika Bai Mu melihat dia datang lagi, dia segera waspada. Kau, datang lagi? Aku ingin memberi dia sesuatu. Kupu-kupu berwarna angin menatap Lin Tian, dan Lin Tian tersenyum dan berkata, sudahlah, aku tidak akan bertanding denganmu. Kami akan menunggumu di sana, katanya. Setelah selesai, kupu-kupu itu pergi, dan Lin Tian melihat isi gulungan bambu itu dan tersenyum. Orang-orang ini, untuk menjebakku, sungguh mengerikan. Apa isinya? Tempat biasanya mereka berkumpul, kata Lin Tian sambil tersenyum, dan Bai Mu bertanya, di mana tempat itu? Ya, itu kumpulan iblis. Whitewood terkejut, ayo, beritahu penguasa puncak. Tidak berguna. Tujuan mereka memandu aku ke sana. Kalau kamu lapor, mereka akan kabur duluan. Tidak ada gunanya, jelas Lin Tian, tapi Whitewood penasaran, kamu tidak akan pergi sendirian kan? Ya. Whitewood langsung berkata, bagaimana bisa? Terlalu berbahaya. Lin Tian tersenyum padanya dan berkata, aku punya rencanaku sendiri. Kamu tunggu di sini. Setelah Lin Tian selesai, dia berbalik dan pergi, tapi Bai Mu buru-buru hendak mencari penguasa puncak. Sementara kupu-kupu di hutan tersenyum dan berkata, sepertinya dia benar-benar pergi. Pergi ke markas untuk menyambutnya, cahaya darah tertawa, dan kupu-kupu berwarna angin tersenyum dalam, ya. Kemudian kupu-kupu itu berbalik dan menghilang di hutan. Bai Mu berlari dengan tergesa-gesa ke kediaman Tuan Puncak, namun tidak melihat bayangan sang Tuan Puncak, yang membuatnya gelisah. Sekarang harus bagaimana?
Kini Bai MU yang sedang cemas tidak tahu harus mencari siapa, dan hanya bisa menunggu di villa. Sementara itu, Lin Tian baru saja keluar dari kuil, dan di sebuah hutan, Niu Lu muncul dan menghentikannya sambil tersenyum. "Anak, kau berani juga keluar?" "Apa? Ada apa ini?" tanya Lin Tian sambil menatap Niu Lu dan memastikan bahwa dia bukan dari klan Dewa Jahat. "Aku datang untuk balas dendam," kata Niu Lu. "Balas dendam? Aku tidak tahu apa yang sudah kulakukan padamu," tanya Lin Tian. Niu Lu lalu menunjuk ke arah punggung Lin Tian dan berkata, "Tanyakan sendiri. Apakah karena aku tidak memilih puncak binatang saat masuk ke sekte dulu?" "Omong kosong. Aku sudah memberimu kesempatan, tapi kau tidak memilihnya, jadi sekarang aku yang akan mengurusmu," kata Niu Lu dengan sangat sombong. Lin Tian tersenyum melihatnya dan bertanya, "Apa kekuatanmu?" "Aku 5 bintang ranah tanah tandus." "Masih terlalu lemah," kata Lin Tian santai. Niu Lu marah, "Apa? Kau bilang aku lemah?" Lin Tian menatapnya dan berkata, "Ada masalah dengan itu?" Niu Lu belum pernah dipermalukan oleh orang yang kelihatannya lemah seperti ini, jadi ia mendengus dan mulai bersiap menyerang. Saat Lin Tian mengaktifkan mata ilahinya, ia bisa melihat darah keturunan lawannya. Itu adalah darah dari klan binatang buas, yang dapat membuat tubuh membesar dan meningkatkan kekuatan. Tapi darah Niu Lu hanya 5 bintang. Lin Tian dengan santai meminjam darah itu, dan dengan darah klan binatang 6 bintang, tubuh Lin Tian ikut membesar. Niu Lu tertegun, belum sempat bereaksi, Lin Tian menggunakan teknik Dewa Pemecah Darah, langsung melemahkan kekuatan darah Niu Lu sebanyak 50%, dan ditambah dengan kekuatan ranah reinkarnasi, Niu Lu benar-benar terpaku. Lin Tian tanpa menggunakan 6 strategi alkimia pun langsung menyerang. Bayangan pedang berapi-api menghantam Niu Lu tanpa ampun, membuatnya terluka parah seketika. "Apa kau monster?" ucap Niu Lu terbata. "Kau masih di sini?" Lin Tian menggoda. Niu Lu langsung ciut dan berkata sambil tersenyum, "Ini semua hanya kesalahpahaman." "Kesalahpahaman? Aku tidak tahu, maafkan aku." Niu Lu buru-buru minta maaf. Lin Tian menatapnya dan tersenyum. "Ingin hidup?" "Tentu saja. Mari buat kontrak denganku." "Apa? Ada masalah? Memangnya bisa?" "Kalau tidak bisa, ya tidak bisa." Niu Lu melihat bayangan besar Lin Tian dan agak gentar, tapi akhirnya dia menurut. Setelah kontrak selesai, Lin Tian tersenyum, "Mau jadi kuat?" "Maksudmu?" "Aku punya senjata sihir yang cocok untukmu," kata Lin Tian sambil tertawa. Niu Lu penasaran, "Oh? Senjata sihir apa?" Lin Tian mengeluarkan sepasang sarung tinju dari kuil laut dan melemparkannya padanya. "Kalau kau pakai ini, kekuatanmu akan bertambah besar." Niu Lu ragu, "Benarkah?" "Coba saja." Setelah mencoba, kekuatannya benar-benar meningkat. Padahal belum disempurnakan, jika disempurnakan, akan jauh lebih kuat. Niu Lu sangat gembira dan berkata, "Terima kasih banyak, Tuan. Ikut aku, ada sesuatu yang harus kau bantu." "Apa itu?" Saat mereka berjalan, Lin Tian menjelaskan bahwa dia akan menghadapi jenius dengan kekuatan 8 bintang tanah tandus. Niu Lu terkejut, "Apa kau bercanda, Tuan? Orang sekuat itu?" "Kenapa? Takut?" "Bukan takut, tapi dia terlalu kuat. Kalau aku melawannya, aku pasti kalah." Niu Lu tampak gentar, tapi Lin Tian tertawa, "Aku tidak butuh bantuanmu untuk bertarung, hanya butuh bantuanmu." "Bantuan apa?" "Ikuti aku." "Ikut? Jadi umpan?" "Itu hanya pikiranmu saja," Lin Tian tertawa. "Darahmu istimewa, bisa memperkuat seseorang. Selama kau di sampingku, aku bisa meminjam kekuatan darahmu kapan saja." "Gunakan darahku?" "Kau bercanda? Kau tidak sadar tadi aku jadi besar karena menggunakan darahmu?" "Kelihatannya agak mirip," kata Niu Lu menatapnya. "Jadi, ikuti aku dan berikan kekuatan padaku kapan saja." "Ya sudah, baiklah," kata Niu Lu murung. Lalu mereka melanjutkan perjalanan. Namun Lin Tian tahu bahwa Niu Lu saja tidak cukup, jadi dia memerintahkan bayangan untuk mencari tempat dekat markas lawan dan membuat formasi di sana. Lin Tian perlahan bergerak mendekati markas agar musuh berpikir ia benar-benar datang. Saat itu, di puncak gunung,
banyak orang berdiri, dan Feng Caidie menunggu di sana. Dari balik pohon, cahaya darah berkata, "Bagaimana? Sudah dekat?" "Aku lihat dulu," jawab Feng Caidie. Dia terbang ke udara, memindai kejauhan, dan akhirnya melihat Lin Tian mendekat bersama Niulu. Dia penasaran, kenapa ada orang dari klan binatang buas? "Klan binatang?" tanya cahaya darah. "Ya, dia orc. Kuat." "Tanah tandus 5 bintang. Tak terlalu kuat," komentar cahaya darah. "Ya, memang tak terlalu," gumam Feng Caidie. Setengah jam kemudian, Lin Tian sampai di markas mereka, dan orang-orang langsung mengepung Lin Tian dan Niulu. Niulu ketakutan, sementara Feng Caidie tersenyum dan berkata, "Kau lambat sekali. Aku ingin mencarinya pelan-pelan, kalau tidak, bagaimana bisa ketahuan?" Lin Tian tersenyum. Feng Caidie mengejek, "Aku rasa kau takut mati." "Takut mati? Tidak mungkin," jawab Lin Tian dengan percaya diri. Feng Caidie tak tahan mendengar nada Lin Tian dan berkata, "Kalau kau ingin mati, kami akan membantumu." "Apa? Mau mulai menyerang?" "Tentu saja. Kalau tidak, kenapa aku beritahu tempat ini padamu?" "Bagaimana kau yakin bisa mengalahkanku?" tanya Lin Tian. Feng Caidie tertawa, "Dengan kekuatanku saja cukup untuk menghadapimu." Tapi Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Kurasa ini sudah selesai." "Sudah selesai? Maksudmu apa?" Feng Caidie, kupu-kupu berwarna angin, tidak tahu maksud Lin Tian, tapi Lin Tian mengejeknya dan berkata, "Kalian terlalu banyak, aku tak ingin bermain-main dengan kalian. 1 lawan 1, berani atau tidak?" 1 lawan 1? Siapa yang percaya? Melihat Lin Tian tidak terjebak, Feng Caidie menatap Lin Tian dan berkata, "Kau berani datang ke sini? Aku ke sini untuk memberitahu kalian bahwa kemanapun aku ingin pergi, kalian para roh jahat tidak bisa menghentikanku." Perkataan ini membuat para roh jahat sangat marah. Di sisi lain, Niulu berdiri gemetaran, takut dengan para ahli itu, tapi tetap bertarung sebentar. "Bocah, kau pikir semudah itu datang dan pergi seenaknya? Ya? Mencari mati." Feng Caidie langsung melepaskan banyak kupu-kupu beracun dan penuh sihir. Lin Tian melihat ini, dan langsung menggunakan banyak bayangan roh untuk menyeret Niulu menjauh dengan cepat. Para musuh mengejar, membuat Niulu panik dan berkata, "Apa yang kau lakukan?" "Cepat sekali. Jangan banyak bicara. Cepat ikuti aku." Tapi mereka mengejar. Niulu melihat kerumunan yang semakin dekat dan ketakutan. Lin Tian langsung melemparkannya ke dalam aula Dewa Laut, dan tak lama kemudian Lin Tian menghilang. Saat ia muncul kembali, ia sudah berada di dalam hutan. Feng Caidie berpikir Lin Tian licik, dan setelah mengejarnya, ia berkata dengan senyum mengejek, "Bocah, kau pikir bisa lolos? Bagaimana kau tahu aku ada di sini?" Lin Tian pura-pura bodoh. Feng Caidie berkata bangga, "Kupu-kupu yang kulepaskan bisa memantau dari udara. Jadi aku bisa tahu persis kemana kau pergi." Lin Tian tertawa, "Kalau tak ingin mati, sebaiknya kau menyerah, lalu serahkan wanita Luoxian pada kami. Maka kami akan membiarkanmu pergi." Kalau tidak apa?" tanya Lin Tian dengan senyum mengejek. "Kalau tidak, jangan harap hidup," jawab Feng Caidie dengan nada kejam. Tapi Lin Tian hanya tersenyum dan mengeluarkan Niulu lagi. Saat Niulu melihat Feng Caidie, dia terkejut dan berkata pada Lin Tian, "Tuan, kembalikan aku ke senjata sihirmu." "Dia sendirian." "Tak usah takut," kata Lin Tian mengejek, tapi Niulu panik, "Tapi, aku merasa akan ada lebih banyak lagi nanti." Lin Tian menjelaskan, tempat ini sudah dipasangi formasi. Dia tak bisa kabur. Dan orang luar takkan tahu apa yang terjadi di sini. "Apa?" Niulu terkejut. Namun Feng Caidie tertawa, "Bocah, tak perlu menakut-nakuti. Tak ada gunanya." "Aku menakut-nakutimu?" Lin Tian tersenyum santai. Feng Caidie pun mengeluarkan jimat komunikasi untuk memanggil bala bantuan, tapi jimat itu tidak berfungsi. Ia lalu menggunakan senjata sihirnya, tapi hasilnya tetap sama, tak ada yang bisa digunakan. Ini membuatnya terkejut. Ia terbang dan menemukan formasi mengelilinginya, membuatnya tidak bisa keluar. Bagaimana bisa ada formasi? Feng Caidie tidak menyangka ada formasi yang tiba-tiba muncul.
Itu disiapkan khusus untukmu, agar yang lain tak bisa membunuhmu, kata Lin Tian sambil menatapnya. Bahkan tanpa orang lain, aku tetap bisa mengalahkanmu, jawab Feng Caidie dengan percaya diri. Itu belum tentu. Lin Tian berkata, lalu mengaktifkan kekuatan darah, dan ia melihat garis keturunan Feng Caidie, darah panggilan unik bintang 7 yang memungkinkan ia memanggil kupu-kupu raksasa. Lin Tian lalu langsung meminjam garis keturunan tersebut dan meningkatkannya ke bintang 8, memanggil kupu-kupu yang lebih besar dan kuat. Bagaimana mungkin? Feng Caidie terkejut dan merasa tak percaya. Lin Tian berkata dengan santai, selesai. Feng Caidie mendengus, mimpi saja. Banyak kupu-kupu besar Lin Tian menyerangnya satu persatu. Feng Caidie segera membentuk perisai pelindung dan menyerang balik dengan sihir untuk menghancurkan kupu-kupu itu. Tapi Lin Tian terus memanggil lebih banyak. Kau harus tahu bahwa garis keturunan ini luar biasa, katanya. Tapi aku punya tingkat kultivasi tinggi, dan bisa menciptakan pertahanan kuat. Tidak sepertimu, hanya bisa diserang dan mati, kata Feng Caidie sambil bersiap melawan Lin Tian. Lin Tian menghindari serangannya dengan kecepatan tinggi, membuat Feng Caidie frustrasi karena tidak bisa menyentuhnya. Dia menatap Lin Tian dengan marah, bocah, aku akan buat kau tahu betapa mengerikannya aku. Menurutku lebih baik kau lihat milikku. Lin Tian lalu mulai menggunakan darah Niulu, dan mengeluarkan beberapa pil. Di saat yang sama, dia mengaktifkan bidang kekuatan pemutus darah dan reinkarnasi. Tiba-tiba Feng Caidie merasa ada yang tidak beres, matanya membelalak. Ada apa ini? Lin Tian tersenyum, dan menggunakan darah Niulu untuk mengaktifkan 6 strategi dan... Lalu ia melemparkan banyak pil elemen petir. Boom! Petir menyambar kupu-kupu itu. Meskipun perisai pelindung menahan sebagian kekuatan, beberapa petir tetap mengenainya, membuatnya mundur beberapa langkah dan memelototi Lin Tian. Bocah, kau kuat juga. Kau juga hebat. Cuma sedikit terluka? Lin Tian tampak sedikit terkejut. Kau kira aku ini lemah dan mudah dikalahkan? Kata Feng Caidie dengan dingin. Lin Tian tertawa, kau lebih hebat dari pria tadi, tapi tetap saja, caraku lebih banyak. Hah? Omong kosong. Feng Caidie mencibir, tapi Niulu yang melihat Lin Tian belum berhasil menjatuhkannya mulai cemas. Sekarang bagaimana? Tenang saja, aku belum meledak sepenuhnya, kata Lin Tian. Kau, masih punya cara? Tanya Niulu penasaran. Feng Caidie tertawa, mimpi sajalah. Saat itu, kekuatan roh dan tulang dalam tubuh Lin Tian mulai meledak satu persatu, meningkatkan kekuatannya. Berdasarkan itu, Lin Tian mengulangi jurusnya tadi. Di saat bersamaan, bayangan sihirnya memperluas dan menumpuk domain, membuat Feng Caidie harus menghadapi domain pembunuh api ajaib serta serangan dari pil-pil itu. Betapapun kuatnya Feng Caidie, kali ini dia benar-benar tak bisa menahan semuanya. Akhirnya, pertahanannya runtuh dan tubuhnya terkena pukulan. Feng Caidie melotot, kau ini monster. Aku bukan monster, aku hanya menggunakan lebih banyak cara, jawab Lin Tian sambil tersenyum, meskipun dalam hatinya dia berpikir, kalau dia lebih kuat sedikit saja, mungkin aku akan kesulitan mengalahkannya. Kupu-kupu angin berwarna itu tidak terima, lalu berubah menjadi bentuk hantu dan menatap Lin Tian dengan dingin. Bocah, sekarang, aku ingin lihat bagaimana kau menghadapinya. Melihat perubahan itu, Niulu langsung terkejut. Sementara Lin Tian tertawa, tidak ada yang pernah mengingatkanmu bahwa kamu tidak bisa bermain-main denganku dalam bentuk hantu? Kenapa? Kupu-kupu angin berwarna tidak mengerti. Begitu juga Niulu yang penasaran dengan maksud Lin Tian. Saat itu, roh Lin Tian keluar dari tubuhnya dan menatap kupu-kupu angin berwarna. Aku punya banyak cara untuk mengatasi hantu seperti kalian. Lucu. Kau pikir bisa melawanku hanya dengan kekuatan itu? Kupu-kupu itu meremehkan dan mengira Lin Tian sedang menyombong. Tapi Lin Tian langsung menggunakan teknik Empty Soul untuk menyerangnya, membuat sang kupu-kupu langsung melemah. Ia terkejut dan bingung, apa yang terjadi? Lihat saja, Lin Tian tersenyum aneh, lalu mulai menyerang lagi dan langsung melancarkan teknik Void Extinction. Teknik ini sangat kuat karena Lin Tian menggunakan kekuatan jiwa lawannya. Saat terkena, kupu-kupu itu merasa jiwanya terguncang hebat. Lin Tian menatapnya dan berkata, hanya segitu? Kupu-kupu itu menatap Lin Tian dengan marah dan mulai ketakutan. Dengan penuh kemarahan ia berkata, bocah, kau. Namun Lin Tian mengabaikannya dan berkata dengan tenang, sudah waktunya, ini akhir dari segalanya. Akhir?
Kupu-kupu angin berwarna tidak paham maksudnya. Tapi bayangan Lin Tian sudah menyebar dan terus melancarkan Void Extinction tanpa henti. Tak lama, roh sang kupu-kupu mengepul dan tubuhnya gemetar hebat. Lin Tian tersenyum dan berkata, "Menyerahlah." Tidak mungkin. Kupu-kupu itu menggeram, lalu roh Lin Tian mendekat. Melihat kesempatan, kupu-kupu itu menyerang balik dengan telapak tangannya untuk mengguncang roh Lin Tian. Tapi Lin Tian sudah bersiap sejak awal. Dia membuka Shenyou Armor sehingga serangan itu tidak berdampak sama sekali. Bukan hanya tidak terpengaruh, Lin Tian malah berkata, "Kau sudah terluka parah. Sisa kekuatanmu tidak akan berpengaruh padaku." "Kau?" Kupu-kupu itu terbelalak, tak percaya nasibnya akan berakhir seperti itu. Saat Lin Tian hendak memberikan segel roh sang kupu-kupu malah lenyap sepenuhnya. Lin Tian berdiri lagi dan mengernyit, "Mati lagi?" Setelah melihat bahwa kupu-kupu angin berwarna berakhir seperti Qianchong sebelumnya, ia mulai curiga, apakah semua orang dari klan roh jahat memang akan selalu mati di akhir? Lin Tian merasa kecewa karena ia sebenarnya berniat menaklukkan kupu-kupu itu. Tapi hasilnya nihil, dan dia harus kembali mengandalkan teknik deteksi milik Istana Dewa. Niu Lu masih bingung sampai akhirnya Lin Tian berkata, "Ayo pergi." "Oke." Niu Lu langsung senang dan melompat kegirangan. Tapi begitu mereka keluar dari formasi, sekelompok orang muncul, membuat Niu Lu kesal. Masih ada segerombolan lagi. "Biar saja mereka datang," kata Lin Tian sambil mundur kembali. Kelompok itu tidak masuk ke dalam formasi, tapi mengepung dari luar, seolah sedang menunggu sesuatu. Niu Lu pun cemas, "Sekarang bagaimana?" "Tenang saja. Tunggu saja," kata Lin Tian, dan Niu Lu hanya bisa pasrah. Tak lama kemudian, formasi itu mulai berguncang, seperti sedang diserang sesuatu. Lin Tian pun tertawa. Formasinya mau runtuh, kok malah ketawa? Niu Lu panik, merasa jika formasi hancur, mereka akan dikepung. Tapi Lin Tian berkata, "Kalau terjadi ledakan besar di dalam formasi, kira-kira sekuat apa ledakannya?" "Ledakan besar? Kau gila?" Niu Lu panik, tapi Lin Tian malah menyuruhnya masuk dulu ke Istana Dewa Laut. Lalu Lin Tian mengeluarkan beberapa pil dan meninggalkan bayangannya di sana. Lin Tian lalu menggunakan teknik Soul Instant dan menghilang dari tempat itu. Di luar formasi, cahaya darah menyala dari sebuah pohon, hancurkan formasi ini. Orang-orang pun mulai menyerang sesuai perintah. Saat itu terdengar ledakan keras dari dalam formasi. Formasi itu meledak hebat, menghancurkan semua orang di sekitarnya. Ledakan itu membuat sang pemimpin yang ada dalam kegelapan terkejut, dan para prajurit yang terluka tergeletak tak berdaya. "Apa yang terjadi?" tanya seseorang sambil bangkit dalam keadaan luka parah. "Formasi tuan kita memang hancur, tapi kekuatannya malah melukai kita." Cahaya darah itu terlihat panik, dan saat itu Lin Tian muncul, berdiri di atas pohon sambil menatapnya sambil tersenyum. "Bagaimana rasanya, Xiao Shan?" "Kau?" Xiao Shan tidak menyangka Lin Tian bisa menemukannya, tapi bayangan Lin Tian tertawa dan berkata, "Aku cuma memperkuat formasi dari dalam, dan kalian malah menerobosnya. Jadi kau memanfaatkannya?" Xiao Shan marah. Bayangan Lin Tian tersenyum. "Menurutmu?" Xiao Shan menatap Lin Tian dan berkata, "Jangan senang dulu, bocah. Kami masih punya banyak orang, baik di sini maupun di istana." Mendengar itu, Lin Tian tertawa, "Biarpun kalian banyak, tak satupun dari kalian berani berbuat onar di dalam akademi, kan? Kau akan terus tertipu," geram Xiao Shan. Tapi Lin Tian tertawa, "Dulu aku tertipu karena kupikir bisa menangkap kalian dan mengorek informasi. Tapi belakangan, setiap kali aku hampir menangkap seseorang dari klan roh jahat, mereka malah mati sendiri. Apa gunanya menangkap mereka?" Xiao Shan terdiam, tidak bisa membalas. Bayangan Lin Tian melanjutkan dengan senyum dingin, "Jadi, kalau kalian mau tantang aku bertarung lagi, lupakan saja. Aku tidak tertarik. Kau tidak akan mendapat akhir yang baik. Tunggu saja sampai aku menemukan markas klanmu. Akan kuhancurkan satu persatu." Setelah berkata begitu, Lin Tian berbalik dan pergi. Xiao Shan sangat marah dan berteriak-teriak, tapi Lin Tian mengabaikannya dan bayangannya pun menghilang. Tak lama kemudian, Lin Tian kembali ke istana dan membebaskan Niu Lu. Niu Lu melihat dirinya kembali ke istana dan langsung bersorak, akhirnya kembali juga, hampir mati ketakutan. "Kita memang kembali, tapi apa?"
Niu Lu bingung, sementara Lin Tian terlihat agak murung, tidak ada hasil. Bisa lolos saja sudah bagus. Kau masih berharap dapat hasil? Niu Lu mengeluh, tapi Lin Tian tidak menjelaskan lebih lanjut. Ia menenangkan dirinya dan kembali ke Gunung Sutian. Saat itu, Bai Mu sudah menunggu, dan ia sudah melapor ke atasan tentang kejadian itu. Namun pihak Jian Zongtang mengira Bai Mu hanya bercanda dan mengabaikannya, membuat Bai Mu kesal. Ketika Lin Tian kembali ke gunung, Bai Mu langsung berlari menghampirinya, memeriksa dengan cemas, "Kau tidak apa-apa? Kau pikir aku kenapa-napa?" tanya Lin Tian sambil tersenyum, dan Bai Mu menjawab canggung, "Ya, cuma khawatir aja." "Apa maksudmu? Kalau ada yang ingin dikatakan, katakan saja." Lin Tian tertawa pada Bai Mu, namun Bai Mu terlihat sedikit canggung. "Sebenarnya, aku baru saja pergi mencari Feng Zhu." "Oh, kau bilang padanya bahwa aku akan mencari klan dewa jahat?" "Ya, dia tidak percaya. Dan dia juga bilang bahwa bagaimana mungkin si kupu-kupu berwarna angin itu adalah anggota klan dewa jahat." Wajah Bai Mu tampak penuh keluhan, seolah merasa diperlakukan tidak adil. Lin Tian sudah terbiasa dengan hasil seperti ini. "Tidak masalah, lagi pula, aku tidak peduli." "Lalu kupu-kupu itu, kau sudah bertemu dengannya?" "Ya, aku sudah melihatnya." Lin Tian mengangguk, dan Bai Mu melanjutkan bertanya, "Lalu dia tidak melakukan apa-apa padamu?" "Aku sudah siap." "Kau baik-baik saja?" Bai Mu langsung terkejut, dan segera memeriksa tubuh Lin Tian dari berbagai sisi. Namun Lin Tian tersenyum dan berkata, "Dia sudah aku atasi." "Apa?" Bai Mu terbelalak, dan Lin Tian melanjutkan, "Sayangnya, dia sama seperti Qian Chong, akhirnya mati juga." Tidak sempat mendapatkan semua informasi. Bai Mu tergagap, "Mati? Mati?" "Ya." Bai Mu langsung merengek dan bertanya lebih lanjut. Setelah Lin Tian menjelaskan secara umum apa yang terjadi, Bai Mu menghela napas, tidak menyangka klan dewa jahat begitu kejam. "Sudahlah, jangan dibahas lagi. Nanti kita ke puncak utama." Setelah Lin Tian mengatakan itu, ia tidak memikirkannya lagi. Namun, dalam beberapa hari berikutnya, selalu ada orang yang ingin menantang Lin Tian, tapi Lin Tian mengabaikannya. Hal ini membuat klan dewa jahat marah dalam diam. Sementara Bai Mu sangat terkejut karena tidak menyangka ternyata begitu banyak anggota klan dewa jahat yang tinggal di dalam kuil suci. Namun Lin Tian tidak menganggapnya aneh, dan ia pun melewati hari yang telah dijanjikan oleh kepala puncak, dan kembali datang ke villa. Di sana, Hall Pedang melihat Lin Tian dan melirik Bai Mu. "Beberapa hari yang lalu, kau bilang dia pergi mencari klan dewa jahat?" "Benar, dan kupu-kupu itu, dia sudah mati." Bai Mu membela. "Mati?" Ekspresi Hall Pedang menjadi serius. Bagaimanapun, Feng Caidie adalah orang kedua dalam daftar Sutian Feng, dan sekarang dia mati. Bai Mu pun menjelaskan kejadian tersebut, dan Hall Pedang menatap Lin Tian dengan ragu. "Jadi, kau yang melukainya parah, dan akhirnya dia tewas?" "Hampir seperti itu." Lin Tian mengangguk, dan Hall Pedang mengernyit, "Dia benar-benar anggota klan dewa jahat?" Lin Tian menunjukkan sebuah gambar. Dalam gambar itu, Hall Pedang melihat pengakuan Feng Caidie sendiri sebagai anggota klan dewa jahat, dan juga adegan saat ia mengejar Lin Tian. Ini membuat Hall Pedang tak bisa berkata-kata dan hanya menggumam, tak menyangka banyak klan dewa jahat bersembunyi di kuil suci. "Sekarang kau bisa membawaku ke puncak utama? Aku hanya bisa merekomendasikan tempatnya, tapi apakah kau bisa lulus ujian di puncak utama, itu tergantung padamu," kata Hall Pedang. "Baiklah, itu cukup," kata Lin Tian, dan Hall Pedang pun menambahkan, "Besok, di gerbang masuk puncak utama, akan ada sekelompok murid dari 3 puncak lain yang direkomendasikan. Tapi hanya 5 orang saja yang bisa masuk ke puncak utama. Sisanya tergantung usaha kalian sendiri." Lin Tian mengerti dan berkata, "Terima kasih." Setelah itu ia berbalik pergi, dan Bai Mu pun cepat-cepat mengikuti. Hall Pedang dalam hati berkata, "Orang ini tidak takut sama sekali." Pada saat itu, Lin Tian benar-benar tanpa rasa takut, seolah ujian apapun bukan masalah baginya. Tapi Bai Mu buru-buru menyusul dan berkata, "Kak Lin, aku ingin bilang sesuatu padamu." "Oh, apa itu? Kau pikir besok akan ada anggota klan dewa jahat?"
Bai MU tiba-tiba terpikir hal itu, karena sekarang klan dewa jahat membenci Lin Tian. Lin Tian tahu pasti akan ada, namun ia hanya menjawab, pasti ada. Tapi Bai MU khawatir, katanya, ujian puncak utama sangat luar biasa, bahkan harus menghadapi klan dewa jahat. Aku khawatir akan ada banyak bahaya. Tenang saja, selama aku ada, tak ada yang bisa menyakitiku. Ucapan Lin Tian membuat Bai MU penasaran, siapa sebenarnya Lin Tian, hingga bisa begitu yakin dan tak kenal takut. Lin Tian lalu mencari tempat untuk beristirahat, dan tak lama kemudian, seorang wanita berjilbab muncul. Wanita ini adalah penguji dari kota Sushen. Saat Bai MU melihatnya, ia segera bangkit, kakak senior Lu. Kudengar kau mengalahkan si kupu-kupu berwarna angin? Wanita itu menatap Lin Tian. Lin Tian curiga dia anggota klan dewa jahat, jadi ia langsung mengaktifkan ilmu mata dewa, namun tak menemukan tanda-tanda keanggotaan klan dewa jahat. Tapi Bai MU menjelaskan, kakak senior Lu, kau belum tahu, kupu-kupu itu memang anggota klan dewa jahat. Tidak mungkin. Wanita itu tidak percaya, tapi Lin Tian menatapnya dan bertanya, aku mengalahkannya. Lalu, apa hubunganmu dengannya? Wanita itu berkata dingin, kami datang bersama ke kuil suci, dan bahkan bersaudari. Lin Tian tidak berpikir macam-macam, dan bertanya, lalu, kau tahu banyak tentang dia? Kami berlatih bersama, bekerja bersama, lalu aku masuk ke puncak utama, dan dia tetap di Sutian Feng. Aku pikir, kali ini bisa bermain dengannya, tapi seseorang memberitahuku bahwa dia dikalahkan dan dibunuh olehmu. Wanita itu sangat marah. Mendengarnya, Lin Tian tersenyum, siapa yang memberitahumu? Sudah tersebar di kuil suci. Wanita itu menatap marah, namun Lin Tian berkata, jangan tertipu. Tertipu? Siapa yang menipuku? Klan dewa jahat dan aku bermusuhan. Feng Cai dia dibunuh oleh mereka sendiri, bukan olehku. Tapi mereka ingin kau membalas dendam, jadi menyebarkan bahwa aku yang membunuhnya. Lin Tian berbicara seakan bisa melihat segalanya. Namun wanita itu tak percaya, dan menatap Lin Tian, tak perlu berdalih. Aku tak perlu berdalih. Jawab Lin Tian, dan wanita itu menatap heran, apa maksudmu? Aku sudah katakan semuanya. Kalau kau ingin bertarung, silakan. Tapi kalau nanti kau terluka, jangan salahkan aku karena tak memperingatkanmu. Ucapan Lin Tian membuat Bai MU ketakutan dan berbisik, Kak Lin, kakak senior Lu itu murid berbakat Master Feng, dan kultivasinya sudah di tahap akhir dunia, itu sangat kuat. Tapi Lin Tian tidak peduli seberapa kuat lawan, jadi dia berkata santai, aku bukan pembuat onar, tapi aku juga tak takut apapun. Bai MU tidak menyangka Lin Tian begitu keras kepala, jadi ia terlihat canggung dan berkata kepada wanita itu, kakak senior Lu, bagaimana kalau kau menyelidikinya dulu? Penyelidikan apa lagi? Wanita itu dingin, dan Bai MU berkata, sungguh, kau bisa cari kepala puncak kami untuk konfirmasi. Dia sudah melihat gambar yang diberikan Kak Lin. Gambar apa? Wanita itu bingung, dan Bai MU menjelaskan semuanya. Wanita itu pun berbalik dan berkata, kalau aku temukan bahwa dia bukan klan dewa jahat dan dibunuh olehmu dengan sengaja, aku tidak akan melepaskanmu. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?